Sidang pra-peradilan hari ini yang diajukan oleh salah satu tersangka Reyval Adriano Sila terkait kasus persetubuhan anak di bawah umur di Hotel Setia beberapa bulan lalu digelar hari ini di Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Belu dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur. Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon mempersoalkan tentang SPDP, yang mana tidak terimanya surat pemberitahuan dari penyidik dimulainya penyidikan oleh Satreskrim Polres Belu. Sebagai termohon, Satreskrim Polres Belu menghadirkan saksi ahli, Dr. Mikhail VKSH, MH, menyampaikan pandangannya bahwa, kalau berbicara tentang SPDP, itu sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015. Yang mengatakan bahwa proses penetapan tersangka oleh Polres Belu itu cacat secara hukum dengan beberapa alasan. Mungkin ada tanggapan soal itu. Jadi baik, kalau kita bicara tentang pra-peradilan yang objeknya adalah tentang penetapan tersangka, tentunya titik poinnya adalah pada menguji ada tidak minimal 2 alat bukti. Nah, itu kita berbicara tentang kuantitas 2 alat bukti dulu, ada atau tidak ada. Lalu yang kedua, ketika 2 alat bukti itu ada, baru kemungkinan tentang keabsahan 2 alat bukti tersebut, cara mendapatkan alat bukti. Dan yang ketiga tentang relevansi alat bukti. Jadi dalam persidangan tadi, saya melihat bahwa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah tentang SPDP. Tentang SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu tidak didapatkan oleh pemohon. Jadi patut dicatat bahwa kalau berbicara tentang SPDP, SPDP ini kan diatur, muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 110 tahun 2015. Di sana memang dikatakan bahwa SPDP itu wajib diberikan kepada jaksa penuntut umum, kepada terlapor, dan juga kepada korban paling lama 7 hari sejak melakukan yang namanya penyidikan. Tetapi frasa wajib ini kan kemudian tidak diikuti dengan pengaturan. Bagaimana kalau misalkan SPDP itu tidak diberikan? Nah, dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 110 tahun 2015, kalau SPDP itu tidak diberikan kepada jaksa penuntut umum, maka konsekuensinya adalah jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas karena jaksa penuntut tidak tahu penyidikan sedang berjalan. Akan dikembalikan. Ingat, pengembalian berkas beda dengan penyidikan tidak sah. Tetap sah, hanya dikembalikan untuk diterbitkan oleh SPDP. Yang kedua, kepada korban. Kepada korban ini untuk apa? Agar korban tahu perkembangannya. Dan jika ada alat bukti yang ada pada korban, dapat memberikan kepada penyidik untuk membantu membuktikan perkara yang dialami oleh korban. Yang ketiga, terhadap terlapor atau tersangka agar mempersiapkan pembelaan. Nah, ketika SPDP itu tidak diberikan kepada katakanlah terlapor atau kepada tersangka, tidak serta-merta menyebabkan penyidikan itu tidak sah. Karena terkait dengan itu kan yang diuji adalah apakah kemudian penyidikan itu dan kemudian menetapkan orang dia sebagai tersangka sudah ada 2 alat bukti atau belum. Jadi titik fokusnya adalah ada 2 alat bukti. Jadi tentang ketiadaan SPDP itu hanya menjadi faktor pendukung apabila tidak ada 2 alat bukti ditambah lagi dengan SPDP semakin menguatkan bahwa penyidik abuse of power. Tetapi kalau misalnya dalam satu kasus atau misalkan dalam perkara ini sudah ada minimal 2 alat bukti, penetapan tersangka sesuai dengan prosedur, dan hanya karena ketiadaan SPDP tidak membatalkan penyidikan. Penyidikan dinyatakan tetap sah, karena yang diuji adalah itu terkait dengan, karena begini, tentang objek penetapan tersangka ini kan muncul dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014, yang dimana lakukan perluasan terhadap objek pra-peradilan, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka itu harus minimal didukung dengan minimal 2 alat bukti yang sah, berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP waktu itu ya. Nah, yang sekarang roh atau spirit dari putusan MK 21 tahun 2014 itu telah diadopsi masuk ke dalam KUHP kita yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Hal ini tercermin dalam pasal 1 angka 28, pasal 1 angka 31 KUHP, dan juga pasal 90 yang dimana menekan pasal 90 ayat 1 yang mana menekankan tentang adanya 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti ini sudah dikantongi oleh penyidik Polres Belu dalam hal ini dalam kapasitas sebagai pra-peradilan sebagai termohon. Telah ada 2 alat bukti yang diperoleh juga secara sah, relevan dengan perkara. Jadi artinya bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon sah. Ya, penetapan tersangka ini sah dan gugatan terhadap SPDP ini artinya, tidak berarti menggugurkan unsur kalau pidana. memang bahwa SPDP itu terlepas dari ada atau tidak ada, tidak menjadi faktor yang menentukan terkait dengan tidak sahnya
termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Karena yang paling substansial dari penetapan tersangka adalah dua alat bukti.